Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Hadratul mukarramin, para habaib, para asatid, para hujjaj, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, mobil khusus ibu-ibu yang dari jam 7:30 udah kumpul. Udah pada capek belum, Bu? Bu, udah capek belum? Kalau capek udah nih, kita selesai dah. Masya Allah. Mobil khusus para habaib, salam ta'zim dan hormat al-faqir. Alhamdulillah ada Al-Habib Alwi bin Usman Al-Kab, ada Al-Habib Mahdar bin Alwi Al-Kab, ada Al-Habib Mustafa bin Yahya Al-Kab, ada Habib Abdurrahman bin Yahya Al-Kab, Habib Fahmi Al-Habib Hamid Al-Kab, dan para habaib yang lainnya jika hadir di pojok ya. Para asatid, ada guru kita Ustaz Mirsad, Ustaz Bulay, ada Ustaz Fauzi, ada Ustaz Madih ya, ada Ustaz Usa, ada Ustaz Somad, ada? Nggak ada. Dan para asatid yang lainnya yang di pojok ya. Dan juga orang tua kita Bapak Bang Juan ya, Bang Cing Samad, dan juga Bang Isa ya, dan juga Bang Merin, Bang Asmat, Bang Adi, Bang Ijar ya, dan abang-abang yang lainnya yang insyaallah mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa Habib sebutkan satu persatu, minta maaf, minta ridhonya. Wabil khusus salam ta'zim dan hormat al-faqir kepada keluarga besar Majlis Taklim Da'watul Mustafa, khususnya kepada Khadimul Majlis Ustaz Anton beserta keluarga besarnya, keluarga besar almarhum Bapak Mista ya, yang kita doakan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Alhamdulillah, ini malam kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada waktu ini ya, pada saat ini kita masih duduk di tempat yang mendatangkan jutaan rahmat tanpa kita sadari. Kita mau ataupun tidak mau datang ke tempat ini dapat rahmat yang begitu banyak ya. Logikanya, kalau seandainya di malam hari ini ada orang bagi-bagi duit 20 miliar, kira-kira ramai nggak? Ramai. Sekarang kita bukan dapat 20 miliar lagi, tapi jutaan rahmat. Yang kita minta, kita mohon berkat rahmat inilah, mudah-mudahan kita dijadikan kuburan kita raudhah min riyadil jannah. Kita diwafatkan husnul khatimah tanpa kita sadari ya. Makanya ketika badan kita mau ke pengajian, kita bersyukur kepada Allah. Tapi kebalikannya, kalau badan kita nggak mau datang ke pengajian kan banyak ustadz di Pangkalan ngebadak ya. Kalau kita sebutin 20 mah kurang. Betul. Pangkalan banyak banget ya. Habib mah coba silaturahmi, enggak ngajar. Kalau disebut ngajar nggak pantas. Didatengin tuh Pok ya, semua pengajian, semua ustadz kita datengin ya. Mudah-mudahan berkah kita duduk di majlis mereka ya, mudah-mudahan kita diwafatkan husnul khatimah itu ya. Jadi kita tanpa kita sadari kita mendapatkan jutaan rahmat. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya kajian yang alhamdulillah masih bertahan ya, ini berkat almarhum ya
Al-Ustaz Haji Dedi Andrian, ya, kawan kami yang Masya Allah, yang mudah-mudahan ini malam juga Bapak Mista juga beserta keluarga besarnya dapat kiriman pahala. Senang di kuburannya, dijadikan kuburan Raudhah min Riyadil Jannah. Ya. Berkat beliau sudah berapa tahun, Ustaz? Berapa tahun? Enggak, kurang lebih. Bang Herul berapa tahun? 5 ada ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ya menyenangkan hatinya beliau. Kita meneruskan ini menyenangkan hatinya beliau, ya. Senang banget beliau. Beliau sedih kalau ini dihentikan, ya. Alhamdulillah, ya. Qala al-mu'allif wal-musannif Sayyidul Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kabna fa'allah bi wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Masih berbicara tentang tayamum di akhir penghujung Ahlan Sasarman. Mubtilatut tayamum, segala sesuatu atau hal-hal yang membatalkan tayamum. Ini terakhir di puncak. Berapa bulan yang lalu kita bahas tentang tayamum. Habib mohon mudah-mudahan dipahami gitu ya. Ini Bang Edo dengan kabel andalannya tuh, dia live streaming, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa antum lihat nanti ya kajian-kajian sebelumnya, ya kajian-kajian sebelumnya. Dan ini juga pahalanya larinya salah satunya ke Bang Edo juga begitu ya. Ma'abtalal wudu'a, yang pertama yang membatalkan tayamum dalam kitab ini salasatun, ada 3 ya. Mubtilatut tayammumi salasatun, ada 3. Hal-hal yang membatalkan tayamum ada 3. Wahia adalah al-awwalu, yang pertama ma'abtalal wudu'a, segala sesuatu yang membatalkan wudu, ya. Segala sesuatu yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu banyak. Bersentuhan dengan lawan jenis, kulit dengan kulit, ya, yang bukan mahramnya, ya, kita nyebutnya muhrim, yang bukan mahramnya, batal. Anak sama istri anak bukan mahram. Mahram itu nggak boleh dikawin, nggak boleh dinikah, ya. Sepupu sama sepupu mahram bukan? Sepupu sama sepupu mahram bukan? Jangan Ustaz jawab, jangan. Din, mahram bukan? Bukan, beneran. Bagus, barakallahu fiik, ya. Bukan mahram. Karena sepupu sama sepupu boleh nikah. Maka jangan biarkan sepupu sama sepupu berduaan di ranjang. Mentang-mentang anak empok, mentang-mentang anak adik berduaan di ranjang, bahaya, ada setan lewat. Betul-betul. Ini banyak terjadi kayak begitu, ya. Ya. Kemudian ini kalau kita bahas mahram ini panjang, ya. Cuma banyak kadang-kadang di sono atau di sini nggak tahu deh, ya. Kadang-kadang ama mantu, ama mertua itu kayak batal, padahal nggak batal, Bang. Mertua mahram kita nggak boleh kawin sama mertua. Walaupun mantunya udah kagak ada, nggak boleh. Begitu juga nggak boleh kita kawin sama mantu, nggak boleh. Sama mantu nggak batal. Dulu sebelum nih anak kita kawin sama dia batal. Contoh siapa ya yang enak ya? Yang masih perjaka aja dah. Siapa ya? Wahyu, udah Wahyu, ya. Misal contoh, ya, empok sama Wahyu bersentuhan tangan batal. Tapi ketika empok punya anak nikah sama Wahyu, ya, maka Wahyu jadi mantunya empok. Maka empok bersentuhan sama Wahyu, tangannya nggak batal, wudunya nggak batal, ya. Salah satunya itu ya bersentuhan dengan lawan yang bukan mahramnya, kentut, ya. Benar, yang banyak kan kentut, ya. Dan masih banyak kita kalau bahas masalah membatalkan wudu panjang lagi, kemarin sudah kita bahas gitu, ya. Pokoknya segala sesuatu yang membatalkan wudu itu bisa menjadi membatalkan tayamum. Ida tayammama adil hadatsul asghar, ini perlu kita garis bawahi. Kalau dia tayamumnya dari hadas kecil. Kalau tayamumnya dari hadas kecil, ya. Dia punya hadas kecil, dia tayamum, dia mau sholat, nah kayak begitu tuh. Kalau dia kentut, ya batal.
Kalau dia bersentuhan dengan lawan jenis, dia batal, dan masih banyak lagi ya, yang segala sesuatu yang membatalkan wudu ya. Pokoknya kalau dia tayamumnya dari hadas kecil, maka segala sesuatu yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Titik ya. Wa amma idza tayammam 'anil hadatsil akbar fala yubtiluhu mubtilatul wudu. Tapi kalau dia tayamumnya dari hadas besar, dia junub, enggak ada air, dia tayamum, maka tidak membatalkan, fala yubtiluhu mubtilatul wudu, maka tidak membatalkan tayamumnya segala sesuatu yang membatalkan wudu. Dia junub, dia tayamum, kemudian kentut. Jadi nggak batal. Dia dari hadas besarnya itu tayamumnya nggak batal, kecuali ya dia melihat air, itu batal loh. Ya, kecuali dia melakukan segala sesuatu yang mewajibkan dia apa yang kita katakan junub lagi, itu batal loh. Tapi kalau segala sesuatu yang membatalkan wudu nggak batal. Jadi gimana, Bu? Kalau tayamum junubun, thumma hasala ihdan awaqidul wudu lam yahrum alaihi qira'atul Qur'an awal mukti fil masjid. Kan orang yang punya hadas besar kayak junub gitu, biasanya nyebutnya junub, kan nggak boleh baca Quran. Nempompo lagi haid nggak boleh baca Quran. Ada orang tanya, "Mpok, Beb, saya biasa dawam rotib hadat." Kan di rotib hadat ada ayat kursi, ada surat Al-Ikhlas, ada surat Al-Falaq, ada surat An-Nas. Gimana, Bib? Kan nggak boleh perempuan yang sedang hadas besar kan nggak boleh baca Quran. Saya bilang benar. Kalau niat baca Quran nggak boleh, tapi kalau niat baca rotib boleh. Kata ulama begitu ya. Jadi jangan main langsung aja, mentang-mentang baru ngaji ya. Oh iya, haram loh, nggak boleh baca rotib loh. Engkrek nih orang ya. Jadi boleh kok baca rotib, boleh kalau niat dengan syarat niatnya baca rotib, jangan niat baca Quran. Kalau empuk rubah niatnya baca Quran haram. Hatta bismillahirrahmanirrahim kalau niat baca Quran haram. Kalau lagi haid, lagi nifas, atau yang laki-laki habis keluar air mani ya, atau hubungan badan, lagi junub, baca Quran, niat baca Quran haram ya. Contoh misalnya habis hubungan badan ya, habis isya, mungkin dia kepengen kali itu ya, habis isya pas tetangganya tahlilan habis hubungan badan ya, udah dengar la ilaha illallah, dia datang gitu ya, datang ikut tahlilan. Kan ada Al-Fatihah, dibaca surat Al-Fatihah kan. Niat boleh nggak? Boleh. Yang penting ketika dia baca Al-Fatihah, ketika dia baca ayat kursi, dia niat baca tahlil, bukan niat baca Quran. Begitu ya. Lagi bang, sore amat naik ya bang. Masya Allah, jadul padat kali. Bapak Sarwan ketawa aja itu. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, ar-riddatu murtad. Menduakan Allah. Dia meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah, murtad. Ya. Waliyadzubillah, mudah-mudahan orang sini yang hadir khususnya tidak ada yang murtad ya. Sampai kita mati walaupun kita miskin, tetap kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Lianna tayammum taharatun dha'ifah, karena tayammum itu taharah bersuci yang sifatnya lemah ya. Lemah. Maka ketika ada orang murtad maka batal. Batal ya. Yang ketiga, tawahhumul ma'in tayammum al-fajidih ya, meyakini adanya air ya, menduga adanya air, tawahhum, jika dia tayamumnya karena ketidakadaan air ya. Wah, kayaknya di kampung besar ada air noh. Wah, ya udah akhirnya batal tuh tayamumnya. Kenapa? Karena dia menduga adanya air gitu. Wah, di kebun buaya ada air noh. Dia tayamum mestinya nggak ada air misalnya. Mudah-mudahan sih nggak kering sumur ya. Ini udah banyak yang teriak sumur kering kata Ustaz Anton ya. Dikasih hujan, ya hujan mulu. Dikasih panas terus. Maunya apa? Makanya kita syukuri ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Al-farq baina tayammum wal wudu ini kayaknya sudah dibahas ya.
ini table ya, nanti kalau emang yang mau bisa difotokopi ya. Ini perbedaan antara tayamum dan wudu. Mungkin kita lewat saja ya, karena ini sudah kita bahas sebenarnya di bulan-bulan yang lalu, bedanya wudu sama tayamum ya. Kemudian selanjutnya dikit kita baca babul haid, bab tentang haid ini perempuan, ibu-ibu ya, empok-empok ya. Ta'riful haid lughatan, haid definisinya secara bahasa. Definisi ya, kita kalau belajar gitu kan ada definisi ya. Haid, definisi haid secara lughah, secara bahasa. Haid itu artinya as-sayalan, mengalir. Kan darah haid ngalir ya po ya. Itu makanya haid dari kata as-sayalan ya. Yuqalu hadal wadi idza sala. Hadal wadi, lembah itu mengalir. Hadal ya, sala artinya sama, as-sayalan artinya mengalir. Jadi haid itu artinya mengalir. Secara bahasa. Secara bahasa gitu ya. Wa syar'an, secara syariat ini definisi daripada darah haid, damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabili syihah. Darah. Oh, yang mengalir darah rupanya. Jadi enggak semua yang mengalir disebut dengan haid ya. Ini darah. Dan enggak semuanya darah mengalir disebut dengan haid. Terusin lagi nih, damu jibillatin, darah yang normal. Ya, yakhruju, yang keluar, min aqsa rahimil mar'ah, dari ujung rahim perempuan, dari ujung rahim mentok ujungnya, dari situ keluar darah ya. Ala sabil siha, dengan cara yang sehat. Jadi empok-empok ya, ketika keluar darah haid maka itu darah keluarannya dengan cara yang sehat ya. Nanti dibahas nih sama Habib Hasan, Masya Allah ya. Beliau bahas satu persatu kata-kata dan mujibila yakhruju min aqsahimil mar'ah ala sabili siha gitu ya. Jadi darah yang normal yang keluar dari ujung rahim perempuan dengan cara yang sehat itu adalah darah haid ya. Ini kita berbicara definisi. Jadi haid adalah darah yang normal yang keluar dari ujung rahim perempuan dengan cara yang sehat ya. Rahim. Jadi orang perempuan kalau nggak ada rahimnya udah nggak bisa keluar darah haid. Contoh yang nggak usah jauh-jauh kayak istri Al-Fagir. Walaupun satu rahimnya diangkat nggak keluar darah haid, tapi bisa seperti perempuan yang sedang keluar darah haid. Karena satu doang diangkat. Tapi kalau yang dua udah nggak. Artinya kalau satu itu kan orang perempuan kalau keluar darah haid itu ya, biasanya kan apa namanya, dimatiin dulu Ustaz. Dari perempuan kalau keluar darah haid kan biasanya manja gitu ya, Pok ya. Ada yang manja, ada yang bawaannya marah mulu Bang ya. Bener nggak Bang? Bener nggak? Ini pada punya bini Bang, diam aja. Takut bini kayaknya. Ya kan, masalah sedikit jadi gede. Makanya kalau perempuan lagi keluar darah haid ya manjain ya. Udah jangan gara-gara masalah sepele pada berantem. Ya wajar, emang begitu perempuan kalau sedang menstrual, sedang keluar darah haid gitu ya. Jadi ada apa sih? Ya mungkin karena keluar darah gitu ya, ada kurang normal. Ya. Jadi kalau yang diangkat rahim satu masih ada begitu ya. Kalau yang rahim dua enggak. Jadi perempuan kalau masih ada rahimnya masih keluar darah haid. Kecuali nanti menopause, itu siklusnya aja agak kadang-kadang setahun keluar, 2 tahun kagak, sebulan keluar, 3 tahun kagak, begitu. Ya darah haid ketika keluar darah. Ini sudah 3 tahun nggak keluar darah, ini darah apa? Ya darah haid. Darah apa? Ya darah haid. Cuma dia nggak seperti orang perempuan yang masih muda-muda setiap bulan sekali. Kadang-kadang ada yang 3 tahun, 5 tahun, begitu ya. Ini perempuan gitu ya. Kalau mesin turun mesin ya. Kalau mobil kan turun mesin disebutnya ya, begitu ya. Monopause ya. Syarhut ta'rif, definisi, keterangan definisi ya. Kita sebutkan sedikit. Damu jibillah.
Ai damun tabi'iyun, darah yang biasa keluar, normal lah bahasa kitanya ya. Karena qala sallallahu alaihi wasallam, hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Sebagaimana Nabi bersabda, ya, Nabi Muhammad, ini, darah ini, ya, maksudnya darah haid, sesuatu yang Allah tulis, yang Allah pastikan keluar dari perempuan anak cucu Adam. Jadi nggak mau, bib saya biar nggak keluar darah haid gimana? Ya nggak bisa. Ini sudah sesuatu yang pasti Allah berikan kepada perempuan anak cucu Adam. Laki-laki enggak, di sini dikatakan banat. Bintun, bintani, banatun jamaknya. Bukan ibn, bukan, enggak ada. Jadi kalau yo enggak sholat, lagi dapet bib, wah bohong ya. Ini perempuan ya. Jadi darah yang normal ini maksudnya seperti itu. Kemudian yakhruju min aksarahil mar'ah, keluar dari ujung rahim perempuan, bi khilafi damil fasad, beda lagi dengan darah kotoran, darah yang rusak. Fa inna yakhruju min adna rahimil mar'ah, darah istihadha atau darah apapun, darah yang fasad, yang bukan dengan sehat gitu ya. Maka keluarnya itu dari adna, bagian rahim perempuan yang paling bawah. Kalau yang paling ujung keluar darah itu namanya darah haid. Tapi kalau sudah 15 hari lebih dia masih keluar darah, itu biasa darah itu keluar dari rahim yang paling bawah, adna ya. Cuma nggak mungkin lihat, nggak kelihatan gitu ya. Nah, itu disebut dengan darah fasad, ya, darah yang rusak. Kemudian ala sabil sihah, atas atau dengan cara yang sehat. Laisa bisabab marad aw illah, bukan karena penyakit ya. Bukan karena ada perempuan karena sakit keluar darah ya. Mungkin ada kistanya atau ada apanya, itu kadang-kadang keluar darahnya itu enggak beraturan ya. Dan itu darah penyakit. Dan itu bukan keluarnya dari ujung rahim, bukan, tapi dari bagian rahim yang paling bawah, seperti itu ya. Oh, ada kambing tuh. Udah lapar tuh. Ya. Kemudian lanjut enggak nih? Lanjut enggak? Empok udah, ini bagian ini perempuan sih, ini haid ini. Kita pakai haid ini. Lanjut enggak Bang Herul? Lanjut. Empok udah ngantuk udah 7:30 dia. Satu lagi empok ya, muddatul haid. Masa haid aqalluhu yawmun wa lailatun, paling sedikit darah haid keluar adalah sehari semalam. Keluar darah tapi cuma 2 jam, disebut darah haid enggak. Darah haid keluar paling sedikit sehari. Nah, ini kita mesti ngerti. Ntar bininya nanya sama suaminya enggak ngerti. Darah haid itu mah darah haid. Atau udah 16 hari, 17 hari keluar darah, darah haid mah jangan sholat mah, haram. Kan suaminya gak ngerti, makanya ya, ini sebelum jadi suami belajar. Wah, gak penting tuh buat perempuan, sama bang, buat abang juga penting ya. Harusnya boleh naik, nggak mau naik jadinya kan, walaupun keluar darah gak apa-apa, bukan darah haid ya. Daripada jajan aktsaruhu, paling banyaknya 15 yauman bilayaliha, 15 hari malam ya, 15 hari dan malam bahasa kita, 15 hari dan lewat dari 15 hari malam, maka darah yang keluar bukan darah haid, disebutnya dengan darah istihadhah, darah fasad. Maka wajib empok mandi, wajib empok sholat, nggak apa-apa baca Quran ya, cuma kalau mau sholat ya, itunya dibersihin dulu, dicuci dulu, diganti pembalut, diganti dalamannya, baru wudu. Dan wudunya harus masuk waktu sholat. Nah, ini banyak yang nggak tahu, masih keluar darah disangkanya haid, padahal bukan haid, karena haid itu batas maksimalnya 15 hari. Makanya tulisin, ketika keluar darah tulis hari Senin tanggal ini, jangan utangnya ditulis.
Kena lagi. Tulis ya, karena berkaitan dengan ibadah kita, begitu ya. Tulis ya. Kalau udah lewat 15 hari, ingat itu bukan darah haid, tapi darah istihadah ya. Jadi suci, darah istihadah itu suci ya. Cuma karena ada darahnya, wudunya dia beda nanti ya. Apa caranya? Artinya dibersihin dulu, wudunya nggak sama. Dibersihin dulu ya, harus masuk waktu sholat, sama seperti orang yang kencing mulu. Itu tuh gambarannya, kiasannya begitu. Orang yang kencing mulu ya, kan keluar lagi sholat, keluar cek gitu. Gimana tuh? Kan najis ya, najis ya, makanya begitu ya. Dulu kita Al-Fagir punya teman, ada orang kencing mulu. Dia sebelum sholat bang, dia bersihin dulu ya zakarnya, kemudian dia pakai plastik es mambu diikat tuh ya. Karena laki-laki begitu ya, kalau perempuan pakai pembalut ya. Kemudian habis itu dia wudu, habis wudu dia sholat ya. Dia harus masuk waktu sholat. Kalau perempuan yang enak kalau laki-laki bingung ya pakai pembalut ya, boleh juga sih, cuma kan bingung laki-laki pakai pembalut ya, pakai plastik begitu ya. Kalau perempuan enak ya, jadi cuci dulu, jangan gak dicuci po. Kalau gak dicuci nggak usah wudunya, nanti nggak usah sholatnya, sama begitu ya. Dia harus cuci dulu, pakai pembalut baru, ganti pakai dalaman baru, takut kena, baru wudu ya. Walaupun ketika sholat atau habis wudu darahnya keluar, nggak apa-apa, maaf nggak apa-apa ya. Paham kira-kira bangku ya. Karena banyak yang langsung sholat nggak diganti pembalut, nggak diganti dalamannya ya, ada najisnya, sholatnya gak sah, seperti itu ya. Ahlan guru saja insyaallah. Wa ghalibuhu ya, biasanya perempuan keluar darah haid sita aw sab'a ayamin bilayaliha, 6 atau 7 hari. Biasanya perempuan keluar darah haid 6 atau 7 hari ya. Yang tahu dan yang tahu dah. Mungkin ada yang keluar 8 hari, ada yang keluar 10 hari, ada yang keluar berapa? 4 hari ya. Cuma biasanya 6 atau 7 hari. Dan abang-abang nih ya, yang punya istri kalau sedang keluar darah haid ya, deketin boleh, boleh. Istrinya, istri orang nggak boleh deketin ya. Makan bareng boleh. Yang nggak boleh ya, di antar lutut dan pusar, itu nggak boleh. Bib lagi kepengen ya, istri dapat nggak boleh dong, haram. Pengen tahu, saya harap jangan, saya harap ya. Ada caranya bang, kalau pengen tahu ya kita ada caranya ya. Jadi kita melampiaskan syahwat kita ketika kita kepengen, istri lagi dapat, ada caranya. Tinggal aja minta sama Wahyu ya Habib ya. Ada caranya, 4 mata ini bang ya. Nggak enak kita ngomongnya di sini ya. Ada caranya ya. Yang penting jangan didatengin antara pusar dan lutut ya. Jangan ya, haram ya. Apalagi pengantin baru bininya dapat, suaminya bengis, main hajar aja, haram, nggak boleh. Tungguin dia suci ya. Jadi boleh nanti ya. Yang penting asal jangan antara pusar dan lutut ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sedikit ya insyaallah, barakah masih panjang tentang haid ya Bu ya. Nanti ada muddatut tuhur ya, masa suci. Kalau tadi masanya haid, ini masa suci. Ada nanti paling sedikit umur perempuan keluar darah haid, ada nanti ya. Ada nifas, nanti ada wiladah ya, nanti kita bahas insyaallah di bulan depan. Allah ta'ala a'lam bisawab. Ada yang mau tanya? Empok-empok ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Abang ada yang mau nanya? Nanya buah kelapa ada berapa, nggak tahu kita ya. Masya Allah panas ya, hawanya panas, Masya Allah. Ada yang tanya? Amsa. Ada duda sama janda, misalkan nikah nih, masing-masing punya anak. Anaknya itu dengan emaknya nikah sama papanya nikah, itu bisa jadi mahram. Terima kasih Ustaz Anton nanya nih, ini pertanyaannya bagus, susah kayaknya nih. Kita jawab dah. Tapi kalau salah ente betulin ya. Kalau salah Habib ente betulin, tapi bagi kita betulinnya. Kalau nggak bagi kita kan nggak mau. Kitabnya bawa. Ustaz Anton nanya, ada janda sama duda. Sini ada janda nggak? Ada duda nggak nih? Tak kawin ini. Salah.
Ada janda sama duda nikah. Kalau ngomong janda duda aja, masya Allah ya. Lang, nama janda itu lang. Ada janda sama duda nikah. Janda punya anak, dudanya punya anak. Tuh anaknya ketika emak sama bapaknya kawin, jadi mahram nggak? Jadi bahasa kita saudara tiri, betul. Kalau anak janda, anak perempuan sama bapaknya jadi mahram, ya, karena emaknya udah kawin sama bapaknya, anaknya nggak boleh kawin. Begitu pula anaknya duda. Anak yang duda sama emak tirinya mahram. Ya, anak sekali lagi, anak yang duda sama emak tirinya mahram. Kenapa? Karena bapaknya udah kawin sama janda itu, maka dia nggak boleh ngawinin janda itu. Paham kira-kira? Ya, begitupun bapaknya sama emaknya nggak boleh kawin sama anaknya. Yang duda nggak boleh kawinin anak janda itu, begitu pula yang janda nggak boleh nikahin anak si duda tadi. Tapi pertanyaan Ustaz Anton, anaknya duda sama anaknya janda mahram nggak? Tidak mahram. Sekali lagi, tidak mahram. Saudara tiri tidak mahram, boleh kawin. Ya, paham? Karena ada kasus kayak begini ya. Tapi kalau misalnya Habib salah, ya koreksi, benerin, tapi pakai kitab. Tapi pakai kitab, jadi kita biar nggak salah. Saudara tiri tidak mahram, jadi boleh nikah. Jadi babaknya sama bapaknya, sama emaknya, anaknya sama anaknya. Gitu. Ya nggak apa-apa. Ya. Ini kan pertanyaannya bagus ya, karena masih banyak orang yang menganggap mahram. Yang bukan mahram dianggap mahram, yang mahram dianggap bukan mahram. Ini ada, gitu ya. Yang mahram kayak mantu, ya, mahram dianggapnya, wah, ntar emak batal sholatnya, emak mau sholat, udah nggak usah pegang, nggak usah salaman. Padahal mahram nggak batal, mahramnya bil musyaharah, ya. Ya udah yang lalu kita bahas masalah mahram, kalau dibahas lagi panjang gitu ya. Jadi ini saja kurang lebih, wallahu taala alam. Ada pertanyaan lagi? Ada soal? Nanya perawan ya, jangan nanya janda deh. Ada yang mau tanya? Enggak ada, Ustaz boleh? Kalau mu'allif wal musannif Sayyidul Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali nafa'allahu bihi wa nafa'ana bi ulum fid dharain. Kemarin siapa yang nanya masalah AC itu? Pintu sholat ya. Ya memang sebaiknya khurut minal khilaf ya, buka pintu ya. Artinya kita kalau pakai, kita di masjid ada AC misalnya ya, lagi sholat Jumat buka dah, jangan ditutup. Walaupun memang Al-Faghir baca dalam kitab Nihayatul Muhtaj ataupun Majmu' Syarah Muhadzab ada, memang termasuk hukumnya masih dikatakan sah. Yang penting pintunya itu nggak dipantek gitu ya, nggak dimatiin begitu. Tapi tetap ya, kita kalau memang kenapa sih kalau dibuka satu doang takut AC-nya rusak? Emang Jumat berapa menit sih? Sholat Jumat doang berapa menit sih? Iya kan? Jadi kalau sholat Jumat ya, pintunya buka dikit tuh, buka satu dah, buka satu biar dingin gitu. Nggak bakal dingin orang banyak mah, kecuali sholat Jumat itu berdua aja dingin baru. AC dingin nih, orang banyak masuk nggak dingin, panas tetap gitu ya. Cuma ngurangin panas ya. Jadi kalau bisa mah, siapa dulu yang nanya ya? Kalau nggak salah bulan yang lalu tuh ada pertanyaan tuh ya. Siapa yang nanya? Lupa anak. Jadi kalau bisa mah dibuka satu ya, dibuka satu ya, seperti itu ya. Faman kana lahu mithlu hali iblis lam tuqbal taubatuh wa man kana halu mithlu ahli adama qabila Allah taubatah lianna kulla ma'siyatin asluha minasyahwati fa innahu yurja ghufranuha wa kullu ma'siyatin asluha minal kibri fa innahu la yurja ghufranuha wa ma'siyatu adama asluha minasyahwa wa ma'siyatu iblisa asluha minal kibir ya. Orang kalau dia keadaannya
seperti keadaan iblis, sombong, sombong, maka tidak bakal diterima taubatnya. Tapi seandainya ada orang yang keadaannya seperti keadaan Nabi Adam, jadi dia punya dosa, tapi dosanya itu seperti maksiat atau dosa Nabi Adam. Ingat, di sini bukan dosa secara hakikat, bukan. Nabi dan Rasul tidak ada yang berbuat maksiat. Ini maksiat menurut Nabi, bukan maksiat menurut kita. Ya, wah Nabi Adam aja dosa, apalagi gua. Jangan kebawa Nabi itu ya. Jadi ingat, Nabi maksum, Nabi dijaga dari sebelum jadi Nabi atau pas jadi Nabi. Ya, semuanya maksud. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad nyolong waktu sebelum jadi Nabi, itu PA itu orang, hatta Ustaz. Nabi Adam aja, Nabi Idris, Nabi Nuh nggak boleh kita katakan begitu, apalagi Nabi Muhammad. Dikatain tukang ngintip kan bingung gitu. Engkrek ini orang kalau kita bejek, hatta kiai. Jadi enggak ya, Nabi itu maksum, semua Nabi maksum. Jadi ini hanya maksiat menurut Nabi, bukan maksiat menurut kita ya. Jadi ketika makan buah yang dilarang oleh Allah, Nabi Adam di surga, keadaan Nabi Adam itu bukan sombong. Nabi Adam menyesal dari perbuatan dosanya, makanya diterima oleh Allah taubatnya. Tapi iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam nggak mau, iblis sombong. Iblis nggak merasa salah. Nah, ini kan orang kalau salah udah dosa nggak merasa dosa, ini yang repot bang. Makanya nggak mungkin diterima taubatnya. Ya. Ada orang salah tapi nggak merasa salah, banyak. Ya, bahkan terkategori kadang-kadang bisa dikatakan pahala. Contoh, orang Syiah kawin mut'ah. Contoh, kalau orang berzina seperti yang mana tuh, di mana apa? Dadap apa namanya tuh? Dan pura-pura nggak tahu tuh. Dadap apa Ustaz? Check in ya. Yang begitu nanti mungkin di satu hari dia merasa kotor. Tapi kan kalau merasa kotor keadaannya seperti Nabi Adam, merasa bersalah. Maka kalau dia taubat, maka diterima taubatnya. Tapi kalau orang Syiah dengan kawin kontraknya, kawin mut'ahnya, kawin kontrak sekali pahalanya begini, dia zina, kawin kontrak nggak ada, haram. Dulu pernah dihalalkan oleh Nabi, oleh Allah, tapi langsung diharamkan karena banyak madaratnya. Bukan di zaman kita, di zaman Nabi udah haram lagi. Jadi nggak ada, kalau ada siapapun menghalalkan kawin kontrak, ya nggak bisa karena udah haram, udah nas. Dalam hadis banyak tentang kawin kontrak dan hukumnya haram. Tidak ada satupun yang melegalkan kawin kontrak. Dan di puncak banyak orang kawin kontrak. Itu bukan Habib, mentang-mentang mukanya Arab dibilang Habib kawin kontrak banyak. Enak ya. Itu orang Iran. Itu orang Iran, mereka akidahnya Syiah ya. Mereka membenci sahabat Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Aisyah dikatakan pelacur, waliyadzubillah. Ini ada ya orang-orang seperti itu ya. Dan mereka melakukan zina tapi yakinnya pahala. Sombong dia. Nah, ini seperti iblis, kalau dia nggak ada terima taubatnya. Kecuali dia keadaannya seperti Nabi Adam, baru diterima taubatnya. Seperti itu kurang lebih ya, seperti itu ya. Jadi ingat, setiap maksiat kata Imam Ghazali yang dasarnya adalah syahwat, maka diharapkan pengampunannya. Dan setiap maksiat yang asalnya sombong, maka tidak diharapkan ampunannya ya. Dan maksiat Nabi Adam asalnya itu syahwat, dan maksiat iblis asalnya adalah sombong. Ya, maksiat iblis asalnya Ada Ruqyah, ada satu kisah. Habis ini kita makan ya, udah panas banget dah. Panas nggak? Panas nggak? Apa kepanasan nggak Pak? Adem. Lanjut nih sampai jam 1 lanjut. Embung kita mah. Ruqyah anak iblis ja'ila Musa alaihissalam. Ada cerita, ada kisah. Ada iblis datang kepada Nabi Musa.
Ini makhluk Allah yang namanya iblis nggak bakal ridho, nggak bakal ikhlas kalau ada satu anak cucu Adam masuk surga, nggak bakal ridho. Dia berjanji sama Allah, ya Allah, saya berjanji saya memasukkan semua anak cucu Adam ke neraka. Ini sekarang iblis godain kita nih, ada nih iblis nih. Udah mulai ngantuk. Mata. Ini digodain sama iblis. Ya. Ya apa caranya pahala yang kita dapat di majelis yang mulia ini hilang lagi. Nah, ini iblis sudah menyusun perangkap nih. Ada yang pulang ngeliat handphone, ngeliat yang nggak bagus. Ada yang pulang main judi slot. Ada yang pulang macam-macam dah. Ya apa caranya pahalanya hilang lagi. Kadang-kadang dengan cara yang baik, padahal itu perangkap iblis. Cara yang baik itu perangkap iblis ya. Iblis punya 1 juta perangkap ya. Enggaknya hati-hati ya. Banyak-banyak baca ta'awud, banyak-banyak baca bismillah. Kalau kita mau ngapa-ngapain baca bismillah, insya Allah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita baca ta'awud, baca bismillah, kita dawamin, ada perempuan lewat bahannya putih, kita nggak mungkin ngeliatin loh. Astagfirullah. Tapi kalau kita orang yang jarang baca ta'awud, jarang baca bismillah, ada perempuan lewat, apalagi di mall, putih-putih jasa ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kadang-kadang kalau orang Chinese ya, bagi mereka nggak ada larangan dalam berbusana, Pak. Ini perempuan banyak. Mereka mau pakai celana segini, perempuan nggak ada larangan. Kalau kita ada larangan. Dan kalau ayah kan gadis-gadis Cina itu pahanya putih banget. Nah kalau kita belang, gurih pakai celana pendek, nggak pantas jasa gitu ya. Nah, sekarang mah rapi-rapi begitu pakai kerudung, nggak tahu ntar mau pagi-pagi nyapu mah dibuka kerudungnya, gerah katanya lah. Betul. Ngaku aja deh kok lah. Mending kalau betis cakep, betis ini belang. Ketawa dia. Jangan kok pakai jilbabnya ya, pakai baju yang rapi, udah pakai baju segini tembus pandang ya, tinggal depan rumahnya abang-abang lagi ngopi, buset, udah buset ya. Masya Allah ya. Jadi iblis itu ingat nyusun perangkap ya, nyusun perangkap. Makanya iblis itu nggak bakal ridho ya, termasuk makanya kita ada satu ya, ini mujarrab ya. Ada satu Habib, kalau nggak salah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, seorang gutub di Hadramaut. Beliau itu kalau kita sedang bimbang, diganggu sama iblis ya, kita angkat kepala kita ngucapin Allah, haknya dimatiin, ditahan nafasnya. Allah, itu iblis lari itu. Ini mujarobat ya, boleh ente awam, dawamin ente amalin gitu ya. Palanya ke atas, jangan ke bawah ya, karena iblis gak bisa ganggu dari atas, nggak bisa. Dari samping, kanan, kiri, dari bawah itu iblis ganggunya begitu, dari atas nggak bisa iblis ya. Ini yang ngomong gutub ya, bukan al-fagir. Yang jelas ingat, iblis mengganggu kita setiap saat. Iblis gak pernah tidur. Jangan tanya iblis tidur apa kagak kayak kita, kagak. 24 jam godain kita, biar kita nih matinya soal khatimah. Apalagi Kiai Habib itu udah paling demen digodain. Kalau yang mabuk mati sono nggak digodain, udah mabuk udah jadi temennya ya. Ini yang kiai-kiai yang suka ngajar, yang suka nyebarin pahala, ini yang paling digoda sama iblis ya. Makanya hati-hati, banyak godaan dari iblis ya. Ada satu kisah ya, ini mas, artinya nih Habib sebutin cerita ini biar kita ini nggak masuk, sebenarnya banyak ya kisahnya ya, tapi nggak mungkin malam waktunya ya, biar kita nggak masuk perangkap iblis. Di zaman dulu ada orang lagi kumpul di masjid,
lagi berzikir bareng ya, baca la ilaha illallah, baca subhanallah, zikir bareng, mudzakarah ya, ta'lim gitu ya. Ya apa caranya nih iblis? Ini orang yang kumpulin masjid ini biar bubar gitu. Tapi diganggu ini itu, nggak bisa nih keganggu, nggak pada bubar. Imannya kuat. Akhirnya iblis ke pasar, karena masjid itu nggak jauh dari pasar. Iblis ganggu 2 orang, sampai 2 orang itu berantem bang. Sampai 2 orang ini saling pukul, saling hajar. Ketika saling pukul, saling hajar, iblis teriak, "Woi, yang di masjid nih tolongin teman lu nih, lagi pada berantem, pukul-pukulan." Akhirnya di masjid pada bangun nolongin 2 orang yang berantem di pasar. Iblis ketawa. Tujuannya baik nolongin orang, tapi di sini iblis punya misi yang lebih jahat. Ya apa? Caranya orang di masjid bubar semuanya. Itu kadang kita tanpa kita sadari, kita sebenarnya masuk perangkap iblis. Banyak ya, banyak seperti itu ya. Mau ngaji, udah hujan, tong jangan tong, ntar lo sakit lagi tong. Tujuannya bagus, tapi kena perangkap iblis. Kondangan mau hujan-hujanan, ayo ngaji mah pre. Udah pre dulu pre. Udah ustadznya juga tidur. Ustadznya juga kalau hujan males. Udah jangan ngaji. Kalau kondangan ya hujan doang dikit ini, masa iya. Udah pakai itu pakai penutup mobilnya. Hujan ayo begitu. Ya betul enggak? Benar enggak? Orang sana ya, orang sini enggak ya. Apa enggak salah lagi begitu ya. Jadi walhasil iblis itu selalu menggoda kita ya. Ada satu kisah dikatakan di sini iblis datang kepada Nabi Musa. Faqala lahu Iblis mengatakan kepada Nabi Musa, "Antal ladzi istafaqallah bi risalatihi wa kallamaka taklima." Kami ini adalah orang yang dipilih oleh Allah dengan menjadi rasulnya, dan engkau adalah orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Musa lahu, maka Nabi Musa mengatakan kepada iblis, "Na'am." Iya. "Fama ladzi turidu ya hadza?" "Oh, man anta?" Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Kata iblis, "Ana iblis." Saya iblis. "Ya Musa, wahai Musa, qul li rabbik." Katakan kepada Tuhan kamu, "Khalqun min khalqika qad sa'alaka taubah." Ada satu makhluk dari makhlukmu yang minta taubat, ampunan kepada engkau ya Allah. Katakan wahai Musa. Jadi karena dia tahu Nabi Musa ini bisa berbicara dengan Allah, disuruh Nabi Musa biar bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah turunkan wahyu Allah ila Musa. Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa. Qullahu, katakan kepada iblis, wahai Musa, inni qad istajabtu laka fi ma sa'alta. Wahai Musa, sesungguhnya saya sudah mengijabah bagi kamu apa yang kamu minta. Artinya apa? Permohonan iblis, taubatnya iblis diterima sama Allah. Wa murru, tapi ada syaratnya kata Allah. Perintahkan dia wahai Musa. Murhu ya Musa, perintahkan dia wahai Musa. Siapa yang diperintahkan? Iblis. Suruh dia wahai Musa, suruh iblis an yasjuda li qabri Adam, untuk sujud ke kuburan Nabi Adam. Fa idza sajada lahu qabiltu taubatahu wa ghafartu lahu dzunubah. Kalau dia sujud, saya terima taubatnya, saya ampuni segala dosanya. Disuruh sujud ke kuburan Nabi Adam. Pak akhbar Musa, ketika dikasih tahu oleh Nabi Musa apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, faghadiba iblis marah. Tadi minta taubat, sekarang diperintah sama Allah, udah diterima taubatnya, dikasih tahu caranya cuma sepele, sujud doang sama Nabi Adam, langsung engkrek, marah dia. Apa-apaan nih? Enggak, gua enggak terima. Wastakbar, dia sombong, dia marah, wagala, dia mengatakan, "Ya Musa, ana lam asjud lahu fil jannah, fa kaifa asjudu lahu wa huwa mayyit." Waktu di surga aja saya enggak sujud, apalagi dia sekarang jadi bangkit, jadi mayit. Ngapain ana sujud? Amit-amit, tebang bawi, kata iblis. Begitu ya bahasa kitanya. Ini iblis karena sombong, ya congkak, ya. Akhirnya sampai sekarang pun enggak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu di zaman Nabi Musa ada kesempatan.
iblis itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Musa. Tapi karena lagi-lagi iblis tidak menerima apa yang diperintahkan oleh Allah, padahal masalahnya sepele, makanya kita nih Bang, apa yang Allah perintahkan kita patuhi, kita taati. Walaupun nggak masuk akal. Dan apa yang Allah larang kita jauhin, walaupun nggak masuk akal. Nggak setiap yang masuk akal, ya, itu artinya nggak baik. Jangan. Syariat nggak bisa dilogikakan. Emang apa sih kebaikan kalau orang masuk WC pakai kaki kiri dulu, begitu ya? Ini nggak masuk akal kan? Emang kita dapatnya apa gitu? Jangan. Pokoknya segala sesuatu syariat Nabi ya kita jalanin, kita lakukan, kita patuhi. Insya Allah kita mendapatkan hikmah dalam kehidupan kita. Yang paling penting kita pasti diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjalankan kewajibannya, sunnah-sunnah Nabi dijalankan, insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah dan memungkinkan dia bisa menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wali yang benci sama sunnah Nabi. Tapi kalau sudah dia benci sama sunnah Nabi, tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, maka nggak mungkin dia menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ya. Ini saja mungkin dari Habib sedikit yang bisa Habib baca. Mudah-mudahan kita semuanya yang sakit ya disehatkan badannya, yang punya hajat insyaallah segala hajat-hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada utang, mudah-mudahan utang-utangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan suami kita suami yang soleh, dijadikan istri kita istri yang soleh. Amin ya rabbal. Ini malam sekaligus juga akikah ya dari putri dari Ananda Komadullah Bang Koma yang beliau masih di tempat kerjanya, yang kita doakan beliau sehat walafiat ya. Kita bacakan Al-Fatihah ya buat Halimatul Zahra binti Komadullah. Mudah-mudahan jadi anak yang saleh, jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja. Minta maaf ya, minta redanya kalau kurang-kurangnya. Al-Fadhil mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.